pemirsa, kembali lagi bersama saya Gilang Satria Pradana. Kali ini saya ingin bertanya kepada pelanggar-pelanggar lalu lintas. Mari ikuti saya di sini. Baiklah, kali ini saya dengan pelanggar-pelanggar lalu lintas di sini dengan Mas siapa dan siapa? Saya Iwan Andro. Saya Afka. Oke, saya ingin bertanya kepada kalian, boleh? Boleh. Ya. Apa saja pelanggar-pelanggar lalu lintas di lingkungan kita ini? Pelanggaran lalu lintas mungkin konsepnya bukan di lingkungan ya, Mas. Untuk semua Ya, untuk semuanya semua di orang di Indonesia. sini. Ya. Iya, benar. Untuk contoh ini, saya ada satu contoh motor yang kategorinya itu melanggar lalu lintas dan tidak layak berada di jalan raya. Yang kalian perlu ketahui itu ada beberapa peraturan yang harus kalian patuhi ketika kalian berkendara motor di jalan. Yang pertama, melengkapi part-part yang ada di motor kalian, seperti spion, seperti plat depan. Nah, ini contoh tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan mungkin kalian tidak boleh meniru, dan ini sangat dilarang di jalan raya. Yang pertama, tidak menggunakan spion. Yang kedua, tidak menggunakan plat depan. Nah, ini sangat-sangat dilarang ya teman-teman. Lalu yang kedua itu, pastikan kalian menggunakan knalpot sesuai standar dari pabrikan motor kalian. Harus tidak melebihi desibel yang ada. Nah, ini contoh knalpot yang melanggar teman-teman, seperti ini. Nah, ini sangat dilarang. Alasannya itu sangat signifikan, yaitu sangat mengganggu kenyamanan dan kerukunan warga sekitar, juga mengganggu pengguna jalan yang lain. Mungkin itu pelanggaran yang ada di motor ini, dan dimohon teman-teman tidak untuk ditiru. Dan juga ada beberapa pelanggaran yang tidak kasat mata, seperti tidak memiliki SIM, berugal-ugalan, serta tidak membawa STNK, maupun lupa akan hal membawa identitas motor di saat berkendara di jalan. Nah, sepatutnya itu motor Mas Apa sama Mas Nandro ini di mana harusnya berada? Motor-motor ini seperti ini tidak sepatutnya itu berada di jalan raya, apalagi digunakan untuk keperluan harian. Itu sangat-sangat tidak diperbolehkan karena tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Baiknya ketika kalian ingin memodifikasi modifikasi seperti ini, kalian harus menempatkan kendaraan kalian di tempat-tempat yang seharusnya, seperti kontes motor, seperti lomba ajang track bike atau yang lainnya juga. Nah, dari yang disebutkan Mas Afka itu seharusnya motor tersebut itu berada di kontes-kontes seperti event-event yang dikatakan Mas Afka tadi. Betul. Nah, mengapa Mas Afka melanggar pelanggaran lalu lintas sekitar? Mungkin namanya anak muda ya, Mas Andro bisa jelaskan lah. Karena anak muda ya kebanyakan egonya juga masih tinggi dan sangat-sangat ingin untuk merasa keren gitu di jalan. Jadi ya suka untuk melanggar untuk keperluan pribadi, untuk harian gitu. Namanya juga anak muda. Lalu bagaimana cara kita mencari solusi agar tidak melanggar peraturan lalu lintas tersebut? Tentu yang pertama itu kesadaran para pengguna jalan, itu yang paling utama. Betul. Dan yang kedua mungkin dari penegak hukum melakukan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya menaati peraturan lalu lintas. Juga untuk mungkin anak muda yang memiliki minat terhadap modifikasi, terutama di bagian knalpot. Di Indonesia itu knalpot sendiri memiliki peraturan tersendiri, yaitu batas desibel setiap knalpot itu berbeda-beda. Misal 150 cc itu batasnya itu 80 desibel, untuk yang 150 ke atas itu 83 desibel, dan polisi juga harus fair ketika menegakkan hukum di jalan raya, jangan membawa alat desibel untuk mengukur suara yang mungkin knalpot tidak standar, namun menaati peraturan, yaitu tidak terlalu berisik.
Mungkin itu untuk Pak Polisi. Terima kasih. Ya, sekian dari saya. Mungkin dari Mas Nando ada pendapat lain atau saran? Untuk saya, kita sebagai pengguna jalan harus selalu menaati peraturan dan jangan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan sama negara kita sendiri. Seperti di jalan menggunakan atribut yang lengkap, seperti memakai helm, selalu membawa identitas motor yang lengkap juga, dan selalu berhati-hati juga, tidak berugal-ugalan di jalan. Ya, itu sekian dari pendapat Mas Afka dan Mas Nandro. Sekian dari saya, terima kasih. Awak eles mendrio Bola neng sarkem kok malah dadi buyer. Nah ini contoh knalpot yang melebihi batas desibel dan termasuk dalam kategori pro. Ini tidak boleh teman-teman, tidak boleh ditiru karena ini sangat mengganggu kenyamanan warga dan juga pada saat berkendara itu tidak disarankan. Salam kebajikan, salam olahraga, salam lalu lintas, salam udah spion, Salaman. Terima kasih untuk teman-teman kita yang sudah memberikan pendapat dan kameramen. Selamat malam.